wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Perkelahian 4 orang berujung pembacokan mengakibatkan 3 orang mengalami luka bacok di Pujon, Malang pada Minggu 9 April kemarin. Polres Batu tetapkan 1 tersangka pelaku pembacokan kakak beradik di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Liputannya untuk Anda. Inilah lokasi tempat perkelahian melibatkan 4 orang di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Menurut keterangan salah satu warga setempat, perkelahian 4 orang itu terjadi usai maghrib Minggu 9 April 2023. Para pelaku perkelahian awal di rumah salah satu warga bernama Indah. Usai cekcok di dalam, para pelaku perkelahian sempat kejar-kejaran di pinggir jalan. Peristiwanya itu napa niku sing tengkare. Iya. Kejadiannya mari maghrib. Habis maghrib habis maghrib kejadiannya. Ya, terus saya tahu itu ya bapaknya itu lari-lari cari Pak RT. Cari Pak RT itu. Ada orang tengkar gitu. Berapa orang Bu yang terlibat itu Bu? Terlibat berapa ya? 5 sama istrinya itu. Yang suaminya lama, mantan suaminya itu sama adiknya, suaminya yang baru sama adiknya. Sementara istri siri korban yang juga merupakan mantan kakak ipar pelaku bernama Sutrisna mengaku permasalahan awal dikarenakan rebutan hak asuh anak antara dirinya dengan Muryadi. Setelah itu adik Muryadi menggebrak meja di hadapan suami sirinya, akhirnya terjadi cekcok hingga terjadi pembacokan. Adik kandungnya. Iya. Bu, kalau sepengetahuan Ibu permasalahannya Bu? Ya masalah anak. Wah, Iya. sampai terjadi perkelahian itu gimana? Iya masalah anak itu Pak.
Kalau ibu sendiri selaku? Saya mantan istrinya Muriaji. Oh, bagus. Waktu kejadian itu ibu ada di situ juga? Bu? Ada. Sempat cekcok nggak, Bu? Ya bukan cekcok. Saya kan ngomong ya enak-enakan kan sama Muri. Terus itu gebrak-gebrak meja gitu loh. Terus Perkelahian melibatkan 4 orang diduga permasalahan hutang piutang dan hak asuh anak di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang pada Minggu 9 April kemarin. Polisi menetapkan 1 tersangka bernama Sutrisna, warga Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon. Sutrisna ditetapkan menjadi tersangka karena telah terlibat dalam perkelahian dan melukai 2 orang korban bernama Lofi Fauzer dan Niki Hardiono, warga asal Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Kedua korban sabetan parang oleh pelaku bernama Sutrisna kini masih dalam perawatan pihak Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata, Kota Batu karena mengalami luka pada wajah dan leher akibat sabetan parang oleh pelaku bernama Sutrisna. Kasat Reskrim Polres Batu menjelaskan berdasarkan dari penyelidikan dan penyidikan motif perkelahian yang melibatkan 4 orang tersebut. Pihak kepolisian Resor Kota Batu masih menetapkan 1 tersangka bernama Sutrisna karena Sutrisna diduga kuat melukai kedua korban yang kini terbaring di rumah sakit. Semula dari tersangka ataupun terlapor bersama kakaknya datang ke rumah korban untuk terkait hutang atau terkait hak asuh anak yang dulu dilakukan oleh terlapor. Kemudian terjadi perselisihan sehingga terjadi perkelahian. Untuk pertama tanggal kosong. Setelah selesai, rupanya yang korban ini nggak puas, dia mengambil senjata mengejar kepada kakak tersangka. Begitu tahu kakaknya dikejar dengan membawa senjata, kemudian tersangka ini mengejar korban dan kakaknya untuk melakukan atau sabetan dengan senjata tajam. untuk motif aslinya apa sih, Nak? Motifnya adalah terkait hak asuh anak. Bahwa dulu ada hutang daripada ibu korban dan juga korban. Rencananya terkait peristiwa tersebut, Satreskrim Polres Batu masih terus mendalami dengan memeriksa kedua korban yang terbaring di rumah sakit setelah sembuh nanti. Dan kemungkinan besar tersangka akan bertambah karena peristiwa perkelahian tersebut saling menyerang antara korban dengan diduga pelaku. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Universitas Muhammadiyah Malang kembali langsungkan kegiatan kontributif non-unik. Kali ini tim Kampus Putih menyambangi Kampung Jodipan bersama para mahasiswa asing dengan berbagai kegiatan. Salah satunya Gerebek Sahur. Liputannya spesial untuk Anda. Universitas Muhammadiyah Malang UMM kembali langsungkan kegiatan kontributif non-unik. Kali ini tim Kampus Putih menyambangi Kampung Jodipan bersama para mahasiswa asing dengan berbagai kegiatan, salah satunya yaitu Gerebek Sahur. Dalam gelaran tersebut, warga diajak ikut gerebek sahur, kajian, hingga live cooking oleh chef dari Rais Hotel UMM. Selain itu, anak-anak juga asik mendengarkan dongeng kisah Nabi sebelum melaksanakan sahur bersama. Kepala Humas UMM, M. Isnaini MPD, menjelaskan bahwa timnya memang tidak ingin mengadakan sahur bersama saja, namun harus mengusung konsep edukatif dan atraktif. Seperti mendatangkan chef hotel bintang 4 untuk melakukan atraksi masak di depan para warga. Khusus untuk dongeng Nabi, UMM berharap anak-anak bisa lebih tahu dan familiar dengan kisah para utusan Allah. Maka dari itu, cara penyampaian dan media yang ada juga berbeda agar lebih mudah dicerna oleh anak-anak. Krisna mengatakan bahwa ada banyak acara yang sudah disiapkan timnya di bulan Ramadan. Beberapa hari sebelumnya UMM juga sudah mengajak tukang becak, ojek online untuk ikut barbeque di daerah alun-alun Kota Malang.
Di sisi lain, Ketua RW setempat, Sony Parin, mengapresiasi Kampus Putih UMM. Banyak warga yang antusias untuk ikut sahur bersama. Menariknya, tiap tahun konsepnya selalu berbeda. Dan ini adalah salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Kampung Warna-Warni. Lewat kegiatan ini pula, rasa kemanusiaan juga sama-sama meningkat. Silaturahmi juga bisa tetap terjaga. Dari Kota Malang, Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Keberkahan dalam berpuasa. Perbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. KAI Daob 8 Surabaya mencatat data pemesanan tiket ke jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2023 untuk keberangkatan dari stasiun Malang hingga 11 April 2023. Telah terpesan sebanyak 67% pada periode 14 April sampai 2 Mei 2023 atau sebanyak 80.217 tiket telah dipesan dari 120.781 tiket yang disediakan dari angka tersebut, mengindikasikan transportasi darat kereta api masih menjadi primadona masyarakat dan dianggap aman dan nyaman. KAI Daob 8 Surabaya mencatat data pemesan tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2023. Untuk keberangkatan dari stasiun Malang hingga 11 April 2023 telah terpesan sebanyak 67% pada periode 14 April hingga 2 Mei 2023.
atau sebanyak 80.217 tiket telah dipesan dari 120.781 tiket yang disediakan. Dari angka tersebut mengindikasi transportasi darat, kereta api masih menjadi primadona masyarakat dan dianggap aman dan nyaman. Lukman Hakim, Kepala Humas Daob 8 PT KAI menegaskan menjelang Hari Raya 1444 Hijriah tahun ini, pihaknya telah melakukan berbagai upaya peningkatan layanan terutama saat arus mudik Lebaran hingga arus balik Lebaran. Petugas PT KAI Daob 8 juga telah mengecek semua aspek sarana dan prasarana di masing-masing stasiun, termasuk pengecekan lintasan rel kereta secara berkala. Selama masa angkutan Lebaran 2023, KAI Daob 8 menyediakan sebanyak 6.442 tempat duduk setiap harinya, khusus keberangkatan dari stasiun Malang yang terdiri dari 1.970 tempat duduk tambahan dan 4.472 tempat duduk reguler. KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik karena tiket kereta api masa angkutan Lebaran masih cukup banyak tersedia. Jika tiket yang diinginkan sudah habis, pelanggan dapat memilih tanggal alternatif atau memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi KAI Akses yang akan membantu memberikan opsi perjalanan dengan mengombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan. Menjelang angkutan Lebaran di Daob 8 ini telah kami mulai beberapa waktu lalu ya, di mana pimpinan dan juga jajaran manajemen Daob 8 Surabaya melakukan inspeksi di seluruh wilayah Daob 8 Surabaya, mulai dari batas utara di stasiun Tobo, Kabupaten Bojonegoro, sampai di stasiun Belingi, Kabupaten Blitar, sepanjang lebih dari 500 km jalur rel diperiksa oleh petugas KAI dan juga 52 stasiun termasuk stasiun Malang ini diperiksa juga oleh petugas demi mempersiapkan kelancaran selama angkutan Lebaran di tahun 2023 ini. Untuk penambahan, mungkin penambahan di stasiun Malang sendiri ada 3 keberangkatan kereta api jarak jauh yang kami siapkan selama masa angkutan Lebaran mulai tanggal 14 April sampai dengan 3 Mei 2023. Di samping 3 tersebut, setiap harinya ada 8 keberangkatan KA reguler yang beroperasi di stasiun Malang ini. Pak, untuk perlintasan tanpa palang pintu gimana Pak? Ya, kami telah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya terkait pengamanan perjalanan kereta api di perlintasan bidang, lebih-lebih yang kita terjaga di seluruh wilayah Daob 8 Surabaya, karena memang sesuai aturan pengamanan di perlintasan bidang itu kewenangan ada di pemerintah daerah setempat, bergantung kelas jalan yang melintas di jalur kereta api tersebut. Adapun perjalanan kereta api yang masuk 5 besar dalam okupansi yang telah dipesan masih sama, yakni kereta api Mata Remaja relasi Malang Pasar Senen, kereta api Jayabaya relasi Malang Surabaya Pasar Senen, kereta api Malabar relasi Malang Bandung, kereta api Malioboro Express relasi Malang Yogyakarta, kereta api Kajayana relasi Malang Gambir. Dari Kota Malang, Akbar, ATV melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur bersama Basnas Kabupaten Malang memberikan santunan yatim piatu. Selain itu, kegiatan yang dikemas dengan nama Basnas Berbagi Ceria juga memberikan bantuan bedah rumah, beasiswa, dan rombong bakso. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Jawa Timur gelar safari Ramadan di Kabupaten Malang. Kegiatan Basnas Berbagi Ceria dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada 10 April 2023, diisi dengan santunan 1.000 anak yatim piatu berupa tas sekolah serta uang. Dengan santunan itu diharapkan bisa dimanfaatkan selama bulan Ramadan. Basnas Berbagi Ceria tersebut juga dirangkai dengan peringatan Nuzulul Quran tingkat Kabupaten Malang. Acara yang dihadiri Asisten Administrasi Umum Steda Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ahmad Jazuli dan Kepala Bakorwil 3 Malang Budi Santosa serta Bupati Malang Muhammad Sanusi. Basnas Kabupaten Malang memberikan bantuan 165 paket sembako dan bantuan 30 bedah rumah. Selain itu, beasiswa 70 anak tidak mampu yang berprestasi untuk melanjutkan sekolah di perguruan tinggi, serta bantuan 15 rombong bakso. Asisten 3 Setda Provinsi Jawa Timur Jazuli menjelaskan, kegiatan ini merupakan program dari Basnas Jawa Timur dengan memberikan santunan dan bantuan tas sekolah kepada anak yatim piatu.
Bersama Bu Gubernur keliling Jawa Timur untuk menyerahkan bantuan tas sekolah sama bantuan untuk anak yatim piatu. Ini di bulan Ramadan. Ramadan, ya. Ini yang ke-7 yang ke-8, Mbak? Yang ke-8 hari ini ya. Tapi rencananya semua kota kabupaten atau Tidak, 30 hari yang nuntut ya. Kalau untuk di Jawa Timur sendiri di mana, Pak? Kemarin sudah di Sumenep, di Bojonegoro, di Tuban, di Ponorogo, di Gresik, di Situbondo, di Tulungagung, Jember, sekarang ini sini ya. Sementara Bupati Malang Muhammad Sanusi memberikan semangat agar anak-anak yatim piatu punya cita-cita setinggi langit. Untuk menggapai cita-cita harus dimulai dengan belajar serius serta doa dan ibadah. Kan bantuan dari Basnas yang juga sebagian dari Basnas Jawa Timur dan sebagian dari Basnas Kabupaten Malang kita bagikan ke ribuan anak yatim yang tujuannya ingin membahagiakan anak yatim di kala bulan Ramadan ini. Pak, terkait tadi beasiswa untuk satu keluarga, satu beasiswa itu Pak, satu sarjana itu gimana? Ya, itu dari Basnas ada program itu untuk membantu beasiswa kepada pelajar mahasiswa yang tidak mampu ada di perguruan tinggi, itu kita bantu. Itu berapa? Yang satu anak itu gratis selama 8 semester. Pemberian santunan merupakan pengumpulan dana dari zakat, infak dan sedekah dari aparatur sipil negara. Semoga bisa bermanfaat untuk semua serta mendapat keberkahan dan kebahagiaan untuk anak yatim piatu. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Setidaknya hal inilah yang dirasakan oleh warga Dusun Banjar Tengah, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Betapa tidak, dihadiri langsung oleh pendakwah kondang Gus Miftah. Keluarga besar Bapak Tony Wahyudi menggelar bakti sosial dengan menyalurkan 2.500 paket sembako dan umroh gratis. Liputannya untuk Anda. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Setidaknya hal inilah yang dirasakan oleh warga Dusun Banjar Tengah, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Betapa tidak, dihadiri langsung oleh Gus Miftah, keluarga besar Bapak Tony Wahyudi bersama ibunda tercinta Hajah Rumiati menggelar bakti sosial dengan menyalurkan 2.500 paket sembako dan umroh gratis. Saling memiliki dan kedermawanan tidak pernah melihat latar belakang seseorang. Itulah yang tercermin dari sosok keluarga besar Bapak Tony Wahyudi bersama ibunda tercinta Hajah Rumiati untuk menggelar bakti sosial di kampung halaman. Secara langsung oleh Bapak Tony Wahyudi beserta ibunda tercinta. Diawali dengan iringan musik Islam Andalas, sebanyak 2.500 kepala keluarga menerima bantuan paket sembako yang dibagikan secara simbolis oleh keluarga besar Bapak Tony Wahyudi di Dusun Banjar Tengah, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Bakti sosial ini sudah menjadi tradisi selama 10 tahun dan dilakukan setiap tahunnya di bulan suci Ramadan. Selain paket sembako, juga ada pemberian umroh gratis untuk 3 orang warga yang beruntung. Tony Wahyudi selaku Ketua HDCI Jawa Timur dan Ketua PBSI Jawa Timur menyampaikan kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya saat pandemi. Saat pandemi, bantuan tetap disalurkan secara door-to-door, sedangkan tahun ini pihaknya bisa menyalurkan bantuan dengan menggelar pengajian yang mendatangkan pendakwah kondang Gus Miftah. Ia menambahkan jika bantuan ini merupakan rasa terima kasih keluarganya kepada kampung halaman dan berharap bisa meringankan beban masyarakat. Mungkin akeh sing gak ngerti aku mang beberapa koncoku mang takon aku koncomu waktu itu ya. Karena nanti tahun depan kupon harus dibawa, akan saya undi 3 orang untuk berangkat umroh, baik laki-laki maupun perempuan.
Jadi nanti akan saya undi, silakan nanti panitia diingatkan, di belakang kupon nanti ada nomornya. Nanti setiap kita pengajian akan saya undi di sini. Dari setiap orang 3 orang akan berangkat ke tanah suci umroh. Ya, jadi sholate sing sergem. Ini mamaku asli Banjar Tengah. Ibu-ibu kenal nggak? Kegiatan bakti sosial ini diakhiri dengan pengajian dari pendakwa Kondang Gus Miftah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka bulan puasa ini kita diajarkan satu hal. Apa? Al-imsak, menahan diri. Musuh kita itu cukup 2, setan karo hawa nafsu. Niku mawon. Yang lainnya bukan musuh. Maka kalau orang Indonesia ini bisa imsak, bisa menahan diri. Pejabatnya menahan diri, rakyatnya menahan diri, orang Islam menahan diri, orang Kristen menahan diri. Insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang baik dan besar. Amin Allahumma amin. Nah, saderenge buka maca hasbi robi ping 3. Muga-muga hajate kabeh kabul. Amin. Dari Kabupaten Malang, Fresh ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Bulan suci adalah bulan yang penuh berkah. Agropolitan Televisi mempersembahkan program spesial bulan Ramadan. Kultum jam 5:30 petang. Safari Ramadan jam 7:30 malam. Tadarus Al-Quran jam 9 malam. Tayang setiap hari hanya di ATV. Rauha Ramadan bersama Habib Jamal bin Toha Baagil. Setiap hari selama Ramadan jam 3 sore hanya di ATV. Pusing teh, aku pusing. Lah pusing perkara napa, Mbah? Masa arep delok TV gambare semut tok kebyur. Lah niki kula paringi solusi, Mbah. Solusine piye? Jenengan pindah ten digital. Lah, apa ora gawe kuota? Apa ora bayar internet? Lho, digital niku gratis, Mbah. Gambare luwih cling, suarane luwih jelas tanpa kresek, tanpa krusuk. Wah, tapi TV ku lawas teh. Gampang, Mbah. Lek TV sampean lawas, TV sampean durung digital, cukup dipun tumbasaken set-top box. Nanti tukune teh. Wah, tumbase monggo kula teraken ten toko elektronik kabeh pun tersedia. Wah, oke teh. Tukokno teh. Monggo kula dherekaken. Tahukah Anda apa itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku.
Untuk sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP sebelumnya juga mengalami kendala dalam penerapannya. Oleh karena itu, dalam rapat kerja kali ini, Komisi C dengan Dinas Pendidikan Kota Batu juga membahas terkait dengan sistem zonasi. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud menjelaskan dalam PPDB tahun ini, Komisi C menghimbau kepada Dinas Pendidikan untuk dapat bekerja sama dengan pihak telekomunikasi. Dalam hal ini yaitu Telkom untuk dapat membantu dalam penentuan titik lokasi yang tepat dalam sistem zonasi. Dalam kasus sebelumnya, Didik Mahmud menjelaskan bahwa terdapat siswa yang mendaftar di pagi dan sore hari memiliki jarak titik lokasi yang berbeda. Hal ini perlu diantisipasi karena dapat merugikan peserta didik yang akan mendaftar melalui jalur zonasi. Oleh sebab itu, perlu ada kepastian dari Dinas Pendidikan untuk menggandeng pihak Telkom, yaitu terkait dengan kepastian jarak untuk membantu pendaftaran peserta didik baru nantinya. Jadi zonasi itu kemarin tolong Dinas ini menggandeng Telkom untuk menentukan titik koordinat yang benar. Karena begini, ada anak yang daftar pagi hari dari desa A ke SMP A begitu. Oh, jaraknya 200 meter. Tapi siang hari sama dari A ke A itu bisa 300 meter. Nah, ini kan kasihan nanti. Kasihan, maka harus ada kepastian Dinas Pendidikan menggandeng Telkom itu terkait jarak zonasinya itu. Itu yang menjadi perhatian kita. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Terkait dengan rencana pengelolaan Pasar Besar Kota Batu, DPRD Kota Batu berharap nantinya Pasar Besar Kota Batu yang menjadi ikon baru pariwisata, setiap bagian dalam pengelolaan dapat dilakukan secara profesional. Ketua DPRD Kota Batu Asmadi menjelaskan bahwa pada intinya DPRD Kota Batu berharap nantinya Pasar Besar Kota Batu dapat dikelola secara profesional. Jangan sampai pengelolaannya sama dengan bentuk kemarin, yaitu dilakukan oleh UPT, apalagi melihat besarnya potensi dari Pasar Besar Kota Batu sendiri. Ditambahkan kalau gitu ya jelas kami tadi menyampaikan profesional. Nah itu bentuk PT malah bagus. Tentunya kan disesuaikan dengan pokoknya minta dewan secara profesional. Ojo seperti UPT yang kemarin. Seperti itu loh. Jadi pasar itu luar biasa besarnya loh. Dikelola UPT lah terus ya opo kan gitu kan. Tapi profesional dalam bentuk PT, waduh malah minus. Ketua 1 DPRD Kota Batu Nur Rohman untuk pengelolaannya minimal DPRD berharap dilakukan BLUD atau dikelola oleh perusahaan daerah atau PD. Hal ini dikarenakan idealnya dengan lokasi dan fasilitas pasar yang harus dikelola secara profesional. Nantinya bila berbentuk UPT seperti sebelumnya, Dewan beranggapan bahwa pengelolaannya tidak dapat maksimal. Kalau enggak ya bisa menjadi PD begitu akan lebih baik perusahaan daerah karena ideal dengan lokasi dan fasilitas pasar itu kan harus dikelola secara profesional. Kalau UPT tidak menafikan peran UPT selama ini ya UPT itu kan nempel gitu ya. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, menyampaikan bahwa Pasar Besar Kota Batu nantinya akan mengelola retribusi, di mana jika pengelolaannya pada UPT akan terasa ambigu. Namun berbeda dengan pengelolaan yang diberikan pada profesional atau BLUD yang dapat memberikan transparansi dalam pengelolaannya. Tapi kalau profesional seperti BLUD atau PD atau sejenisnya itu kan lebih transparan. Ketika kita menargetkan PAD pasar itu sekian, kalau UPT ya mohon maaf ya mungkin kan inovasinya kurang atau apa dan tergantung pada dinas terkait. Tapi kalau sebuah perusahaan atau perusahaan milik daerah atau sejenisnya itu kan lebih enak kita untuk menargetkan itu. Mungkin punya rencana pengelolaan. Kalau di BUMD lainnya kan ada rencana bisnis. Rencana pengelolaannya bagaimana? Mulai dari
kebersihannya, pengelolaan parkirnya besar. Maka jika pengelolaannya diberikan pada profesional dan BLUD, dapat diketahui target dan inovasi untuk peningkatan PAD. Selain itu, pada profesional dapat diketahui rencana pengelolaannya, baik terkait kebersihan, parkir, serta lain-lain. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Tempat duduk Anda, Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut. Keberkahan dalam berpuasa. Berbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Tim pelatih perintahkan atlet untuk jaga kondisi selama masa pemusatan latihan. Cuaca buruk dan stamina yang menurun sepanjang Ramadan membuat atlet harus menyeimbangkan latihan dan istirahat. Atlet Gulat Kota Malang tengah bersiap menghadapi Porprov 2023 Juli mendatang di Jombang, Jawa Timur. Para atlet berlatih khusus untuk menjaga performa dan stamina melalui pemusatan latihan. Pemusatan latihan digelar bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Hal ini membuat atlet harus pandai membagi waktu berlatih dan istirahat yang cukup agar keduanya bisa berjalan dengan baik. Namun cuaca tak menentu di Kota Malang belakangan ini membuat pelatih Gulat sedikit was-was. Pasalnya latihan gulat yang terbilang berat, stamina yang turun selama puasa, dan cuaca buruk dapat menjadi kendala atlet mencapai top performa. PR untuk atlet yang pasti tetap jaga kondisi kesehatan, kebugaran, apalagi sekarang musim cuaca hujan dan sebagainya. Yang pasti PR yang kita tekankan adalah menjaga stamina, menjaga kebugaran tubuh masing-masing atlet. Sementara dari atlet gulat harus bisa menyeimbangkan latihan dan puasa di cuaca yang tak menentu.
salah dalam mengambil keputusan saat latihan atau istirahat dapat mempengaruhi performa dan mental bertanding. Ya, gak ada bagi waktu sih. Ya, waktunya latihan ya latihan, sekolah ya sekolah. Optimis sama Prof nanti? Ya, optimis. Apa targetnya? Mas. Kedepan diharapkan agar para atlet siap bertanding dalam Praporprov di Kota Batu Juni mendatang. Cabur Gulat Kota Malang optimis mampu meraih emas dalam segala pertandingan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Kamis 13 April 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeran mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.